Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 38 yang merupakan kelanjutan dari 37 mengenai kisah Nabi Adam alaihissalam. Allah mengatakan, turunlah kalian semua dari surga ini. Dan apabila kemudian telah datang petunjukku pada kalian dan kalian mengikuti petunjuk itu, maka tidak ada rasa takut dan rasa sedih di dalam hati kalian. Gitu, Fit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Smart Skill School. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dan ditunggu komen-komennya. Ya, kita langsung saja sapa Ustadz kita, Ustadz Adi Warman Azwar Karim. Ustadz, Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, berkah, bahagia ya Allah. Amin. Amin, alhamdulillah. Ustadz, sahabat kita nih bertanya. Oke. Dulu udah pernah dan kita sudah jawab. Mungkin ini lebih dalam lagi. Sahabat kita ini dulu pernah menzolimi seseorang dan kemudian segera meminta maaf. Namun permintaan maafnya ditolak. Dan dia mendapat balasan di teror hingga sampai ke keluarganya dan seterusnya. Gitulah. Sudah kita jawab. Namun kini beliau menanyakan bagaimana caranya beliau supaya bisa hidup fokus dan tenang. Karena tekanannya juga bisa dari keluarga sendiri malahan sekarang. Mungkin ada rasa sedih dan takut. Bagaimana, Ustaz? Udah, semua orang pasti buat dosa. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam waktu itu di surga melanggar perintah Allah tidak mendekati pohon tersebut. Sehingga kemudian Allah mengatakan, turunlah kamu semua dari surga ini. Dan apabila aku telah memberikan petunjuk pada kalian dan kalian ikutin petunjuk itu, maka nggak ada rasa takut, rasa sedih di dalam hati kita. Oleh karena itu, ketika kita telah melakukan suatu dosa, kemudian kita bertobat atas dosa tersebut, kita tinggalkan dosa-dosa tersebut, kita minta ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada orang yang telah kita zalimi. Setelah itu kita lakukan, kita ikuti petunjuk Allah. Wah, selesai bos. Nggak perlu lagi ada rasa takut dan rasa sedih di dalam hati kita. Bahwa orang yang pernah kita zolimi tersebut, kita udah minta ampun, udah minta maaf, udah tobat, tapi mereka tidak juga tidak juga kunjung untuk memaafkan kita. Itu udah bukan urusan kita lagi. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah bersabda, ini hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Hibban kalau nggak salah. Rasulullah SAW mengatakan, maafkanlah, maka Allah pun akan memaafkan orang-orang yang memaafkan tersebut. Udah. Jadi buat porsi kita tobat, kita menyadari kesalahan kita minta ampun sama Allah, kita minta maaf sama orang tersebut. Kalau ada urusan harta, urusan utang piutang, tentu harus kita selesaikan. Tapi kalau itu udah kita lakukan semua, orang tersebut masih terus menaruh dendamnya pada kita, urusan dia sama Allah. Yang rugi orang yang dendam, karena dendam itu hanya membuka pintu hati kita untuk setan berkuasa atas diri kita. Udah men. Dalam hidup ini, ketika Nabi Adam alaihissalam, bayangin gak? Nabi Adam alaihissalam tinggalnya di sorga. Apa-apa serba enak, bener gak? Larangan dikit, cuman gak boleh deketin pohon. Segala macam hidup enak. Tahu-tahu ketika Allah mengatakan nih, Al-Baqarah ayat 38, turunlah kamu semua dari surga ini. Dan Nabi Adam pasti dia khawatir. Bagaimana? Kayak apa itu dunia? Kayak apa itu? Kan benar ya? Udah biasa kayak di sorga. Lalu disuruh turunlah kalian semua dari sorga. Dunia kayak apa? Nggak ngerti. Gimana cari makannya? Apa segala macam nggak ngerti. Jadi timbul kekhawatiran di dalam diri Nabi Adam alaihissalam waktu itu ketika disuruh turun dari sorga. Tapi Allah kemudian mengembirakan Nabi Adam alaihissalam. Aku akan beri petunjuk bagaimana cara hidup di dunia nanti. Dan kalau kalian mengikuti petunjukku, bagaimana cara menjalani hidup di dunia nanti, maka tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih di dalam diri kita. Nah, pengertian kita wala tahinu wala tahzanu itu, wabsyiru bil jannatil lati kuntum tu'adun itu, ini ada di Al-Fusilat, surat Al-Fusilat. Nahnu awliya'ukum gitu. Wow, dahsyat lagi. Aku adalah penolong bagi kalian.
pengertiannya itu harus kita bagi menjadi dua. Oke? Yang pertama adalah takut untuk urusan dunia yang memang secara nyata nyawa kita mengatakan bahwa hal tersebut berbahaya buat kita. Ingat kisahnya Nabi Musa kecil waktu dites oleh Firaun antara api dan permen, benar nggak? Jadi kita ini sebagai manusia yang terdiri dari 3 unsur itu, jasad, nyawa, dan ruh itu, nyawa kita akan memberitahu jasad kita untuk menghindari hal-hal yang bisa membawa bahaya bagi diri kita, benar nggak? Misalnya kalau ada binatang buas ya jangan digangguin, ntar binatang buasnya nerekam kita. Misalnya kalau ada jurang dalamnya 100 meter ya jangan terjun ke jurang, benar nggak? Misalnya itu ada kereta api lagi jalan ya jangan berdiri di rel kereta api, ntar ketabrak. Kita nggak bisa bilang walatak ini walatak itu, nggak bisa, men. Jadi kekhawatiran kita tentang yang diberitahu oleh nyawa tentang urusan dunia, oke, maka itu adalah satu insting yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk menghindari bahaya-bahaya tersebut. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, hal-hal yang seperti ini kemudian dibuat aturannya. Misalnya naik motor suruh pakai helm, gitu. Bukan kita nggak percaya ada Allah memberikan keselamatan bagi kita. Kita percaya sepenuhnya, benar nggak? Tapi menurut perhitungan manusia, insting kita, nyawa kita mengatakan kita harus melindungi kepala kita pakai helm. Kalau naik mobil ya pakai seat belt, benar nggak? Dan semua aturan-aturan yang dibuat untuk melindungi kita yang timbul dari insting nyawa kita sebagai makhluk hidup, ya mengetahui tentang apa-apa bahaya yang akan datang pada diri kita. Oke? Nah, sedangkan tadi ayat yang kita bacakan di depan, juga ayat Fussilat itu adalah kekhawatiran, ketakutan, kesedihan, karena urusan kita tentang ketidaktahuan kita dalam menjalani kehidupan ini. Nah, ini dua hal yang berbeda ya. Yang satu itu adalah mengenai insting nyawa kita untuk menghindari hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri. Oke? Nah, ini ada juga dalam hadis, dalam Quran, untuk kita menghindari sesuatu yang mendatangkan mudarat kepada diri kita. Nah, itu. Jadi memang ada dalilnya juga itu. Kita bukan takut, tapi memang ada dalilnya baik Quran, baik hadis, baik kaidah usul fikih untuk menghindari sesuatu yang menimbulkan mudarat, mafsadat untuk diri kita sendiri. Iya. Tapi yang dimaksud tadi dalam Al-Baqarah 38 dan Fussilat tadi, ini adalah sesuatu yang dibisikkan oleh setan ke dalam diri kita. Ingat kan dalam kajian tasawuf bahwa kerjaan setan itu adalah meniup-niupkan waswisu ke dalam diri kita. Sehingga kita takut dalam menghadapi hidup ini. Kita takut tentang rezeki kita. Kita takut tentang kematian yang akan datang kepada diri kita. Kita takut nggak dapet jodoh ini. Berbagai hal dalam kehidupan ini menjadi pintu masuk setan, yuwaswisu fi sudurin nas itu, sehingga kita akhirnya tidak berani dalam menghadapi kehidupan ini, termasuk tidak berani dalam mensyiarkan, menegakkan, berpegang teguh kepada ajaran agamanya Allah. Gitu, Fit. Baik, Ustadz. Ini rasa sedih dan takut ini mungkin nggak dimanifestasi dari kecil? Guru yang kecil, waktu kita kecil kan takut sekali sama guru. Sedih kalau melihat apa hasilnya raport kita merah dan segala macam. Sebaliknya reward dari orang tua kalau kita naik kelas dapat hadiah. Terus pencitraan seorang sukses itu adalah yang kaya raya, sukses. Nah, panjang nih Ustaz, maaf nih. Katakanlah kita mengerti sedih dan takut ini adalah waswisu dari syaitan. Apa langkah-langkah selanjutnya yang membuat kita itu bisa berjalan dengan tenang dan fokus? Gini Ustadz, kadang-kadang kita freeze Ustadz. Sebelum kita mulai bekerja atau berusaha, kita udah takut duluan. Kita harus membagi dulu ketakutan-ketakutan yang timbul karena insting nyawa kita. Itu memang harus kita pahami dan kemudian kita carikan jalannya seperti tadi udah kita kasih contoh pakai helm, pakai seatbelt dan sebagainya. Itu insting nyawa kita
udah mengatakan demikian. Kalau naik mobil ya jangan ngebut, jangan ugal-ugalan segala macam, itu kan insting nyawa kita mengatakan. Lah kalau yang satu lagi ini lain. Ini alladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ini hal lain. Ketakutan kita untuk tidak istiqomah di jalannya Allah. Nah, ini yang nggak boleh. Tapi kalau tadi nggak buat PR, ya diomelin guru, ya haruslah, bener nggak? Kalau mau ujian ya harus takut. Kalau nggak belajar ya ntar nggak lulus gitu. Itu lain. Itu adalah ketakutan-ketakutan yang sifatnya insting nyawa kita. Yang kita tahu kalau kita lakukan itu akan membawa mudorot, mafsadat, kerusakan ke dalam diri kita sendiri, bener nggak? Macam lah ente makan, kalau yang sakit mah jangan makan yang pedas-pedas kan gitu. Kalau darah tinggi jangan, itu insting nyawa kita, oke? Sedangkan yang ini lain, ini adalah orang-orang yang mengatakan qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang mau berpegang pada jalannya Allah, istiqomah dalam menjalani ini, buat mereka nggak usah khawatir, malaikat akan turun, tatanazzalul malaikat, mengatakan wala tahinu wala tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Jalanin aja itu terus. Jangan pernah khawatir berjalan di jalannya Allah. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut kalau kita istiqomah di jalannya Allah. Nah, ini yang dimaksudnya itu. Wala tahinu wala tahzanu itu. Nah, sedangkan untuk hal-hal yang menyangkut insting nyawa kita, yaitu memang harus kita bukan takuti ya, tapi harus kita jauhi agar tidak menimbulkan kerusakan pada diri kita sendiri. Gitu, Fit. Iya benar, istiqomah jawabannya, harus tegak kokoh seperti batu karang dengan iman kita kepada Allah. Nah Ustadz, kita lanjut Ustadz. Ada pertanyaan dari sahabat saya, seorang pelaut. Dia bertanya tentang, benarkah kalau kita bermimpi Rasulullah, maka kita akan langsung masuk surga? Buruknya adalah kehidupan kita di dunia itu penuh dengan cobaan-cobaan yang berat guna menghapuskan dosa-dosa kita agar bersih, sehingga kelak nanti kita masuk surga langsung. Gimana Ustadz? Waduh. Enggak gitu. Gini ceritanya. Rasulullah SAW mengatakan, siapa-siapa yang bermimpi bertemu dengan aku, kata Rasulullah SAW, maka dia benar-benar bertemu dengan diriku, kata Rasulullah SAW. Karena setan tidak dapat menyerupai diriku. Benar gak? Jadi orang yang mendapat keistimewaan bisa bertemu dengan Rasulullah SAW dalam mimpinya, itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Rasulullah SAW, didatangi dalam mimpi kita tersebut. Nggak banyak orang yang bisa bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, ini adalah satu nikmat yang kita terima, keistimewaan yang kita terima kalau bisa berjumpa dengan Rasulullah SAW dalam mimpi kita. Benar-benar. Tapi memang dalam ajaran tasawuf juga diwanti-wanti sebenarnya bagi orang-orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Kenapa? Karena setan lagi-lagi akan masuk. Yuwaswisu fi sudurin nas. Di mana masuknya setan? Masuknya setan itu adalah kita akan didorong oleh setan untuk berbohong tentang mimpi bertemu dengan Rasulullah SAW itu. Nah, kita mulai bohong. Kita bilang Rasulullah SAW mengatakan begini, mengatakan begitu. Siapa yang bisa ngecek? Benar gak? Wong yang mimpi dia, benar gak? Nah, ini. Itu sebabnya orang-orang yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW dianjurkan untuk tidak bercerita pada siapapun, kecuali orang-orang yang memiliki ilmu tentang hal tersebut, sehingga tidak menimbulkan fitnah terhadap ceritanya dia tersebut. Kita kalau udah namanya, kan kita cerita ke orang, orangnya nanya. Padahal mimpi kita cuma sepotong itu, benar gak? Tapi karena orangnya nanya, kita tambah. Ini. Nah, akhirnya kita menjadi berbohong atas namanya Rasulullah SAW. Itu sebabnya di dalam ilmu fikih kita tidak bisa menjadikan siapapun yang bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, apapun pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam mimpinya tersebut tidak bisa dijadikan dalil untuk kita melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, karena hadis sudah selesai.
Benar nggak? Dalam Al-Quran itu jelas sekali, al-yauma akmaltu. Udah selesai. Agama ini udah disempurnakan oleh Allah. Selesai. Semua ayat udah turun. Semua hadis udah selesai diucapkan oleh Rasulullah SAW. Udah selesai. Nggak bakal ada yang tertinggal kemudian disusulin. Ada hadis baru melalui mimpi, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, itu sebabnya dalam ilmu fikih, siapa-siapa kan kadang-kadang ada juga yang model begitu gak? Penjaga Masjidil Haram ketika sedang tertidur bermimpi dengan Rasulullah SAW, kan ada yang cerita gitu tuh. Dalam mimpinya itu diceritakan, bacalah ini 100 kali, bacalah itu 100 kali, sebarkanlah ini ke 100 orang yang engkau kenal. Siapa-siapa yang menyebarkan, terbukti itu menjadi kaya raya setelah dia nyebarin. Dan siapa-siapa yang mengabaikan, habis itu ketabrak mobil apa, nggak bisa men, ada aja, bener gak? Enggak. Itu yang kita khawatirkan, yuwaswisu, bener gak? Dia ketemu Rasulullah SAW itu dalam mimpi, udah bener itu, udah bener. Tapi jangan ditambah-tambahin segala macam yang aneh-aneh. Kita mau ngeceknya bagaimana? Dalam ilmu fikih gampang. Enggak semua yang diceritakan di mimpi ketemu Rasulullah SAW itu enggak bisa dijadiin dalil. Karena ayat udah sempurna, udah selesai. Agama ini udah selesai, udah sempurna. Ayatnya udah selesai turunnya. Hadisnya udah selesai turunnya. Segala macam yang kemudian ngaku-ngaku susulan begini begitu, enggak bisa kita terima sebagai dalil. Sehingga insya Allah lah, nggak usah khawatir. Kalau kita ketemu Rasulullah SAW malah nggak usah khawatir. Senang. Saya seumur-umur nggak pernah mimpi ketemu Rasulullah SAW. Pengen ketemu, tapi belum diberikan kesempatan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW untuk bertemu di mimpi. Mungkin juga Allah tahu persis, kalau saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di mimpi tersebut, saya nggak sanggup untuk nahan bercerita pada orang-orang, benar nggak? Bentar lagi ceramah saya cerita lagi, benar begini. Kalau udah cerita itu, setan masuk, yuwaswisu. Saya akan terdorong untuk berbohong atas nama Rasulullah SAW, menceritakan sesuatu yang nggak ada dalam mimpi tersebut, benar nggak? Jadi udah, insya Allah. Kalau mimpi sama Rasulullah SAW, ini adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Syukuri. Bagaimana caranya mensyukuri? Banyakin sholawat, benar nggak? Banyakin kita terus mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Banyakin kita mendoakan, membacakan salawat-salawat kepada Rasulullah SAW. Gitu, Fit. Baik, semoga keterangan-keterangan tadi dapat memberikan jawaban yang memuaskan untuk sahabat. Dan rasanya cukup ya Ustadz? Cukup. Terima kasih atas waktu dan tausiahnya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.